Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menyebutkan kelanjutan dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan mukjizat ini akan membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan hal itu semakin menguatkan beliau, menguatkan kerasulan beliau, dan membuat yakin orang-orang yang mengetahui mukjizat dari beliau tersebut adalah di antaranya tangisan batang pohon kurma di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tangisan batang pohon kurma dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang ada dalam masjid. Hal itu terjadi disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih dari penggunaan batang pohon kurma ini sebagai pijakan untuk berkhutbah di dalam masjid. Beliau beralih kepada mimbar yang dibuatkan oleh seorang ahli kayu yang telah memberikan atau membuat mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika beralih Nabi SAW kepada mimbar yang dihadiahkan kepada Nabi SAW tersebut, maka menangislah pohon atau batang pohon kurma tersebut yang tadinya dijadikan oleh Nabi SAW sebagai pijakan untuk berkhutbah beliau di dalam masjid. Tangisan batang pohon kurma tersebut itu seperti tangisan bayi, ya, yang khawatir dan merasakan rindu, ya, berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lagi menjadi pijakan bagi
Nabi SAW ketika berkhutbah, maka Nabi SAW mendiamkan pohon tersebut, ya, atau batang pohon tersebut dengan cara memeluknya, maka terdiamlah batang pohon kurma tersebut dari tangisan tersebut. Dan Nabi SAW mengambil sebuah kebijakan, yaitu dengan cara menjadikan batang pohon kurma tersebut ditanam di bawah mimbar di mana Nabi SAW berdiri untuk berkhutbah di atas mimbar tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya ya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW untuk menguatkan iman-iman para orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW ketika itu. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi SAW yang mendengarkan hadis ini juga ya semakin bertambah iman kita tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kehancuran kerajaan Kisra, yaitu kerajaan Persia, berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muncul karena Kisra telah menyobek-nyobek surat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mendoakan kehancuran ya kepada Kisra dan kerajaannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau doakan untuk menjadi seorang yang faqih dalam agama, yaitu yang sangat mendalam pemahaman agamanya, begitu juga yang paham tentang tafsir Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Rasulullah SAW bersabda, berdoa, ya Allah berikanlah pemahaman yang dalam kepadanya dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Demikian. Maka jadilah berdasarkan doa Nabi SAW Ibnu Abbas ini ya menjadi seorang yang sangat ya alim dalam agamanya. Bahkan ya di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ya radhiyallahu anhu ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh beliau, oleh Ali ketika menjadi khalifah ketika itu, diutus kepada orang-orang Khawarij yang mereka menyimpang dan menyempal, bahkan mereka ingin memerangi Ali radhiyallahu an, ya memerangi kaum muslimin ya di bawah pemerintahan Ali radhiyallahu an. Demikian. Maka Ibnu Abbas ketika itu dengan kedalaman ilmunya memberikan nasihat dan hujjah kepada orang-orang Khawarij tersebut, sehingga sebahagian besar dari atau sekitar 2000 orang ya dari kaum Khawarij tersebut yang bertobat dari pemikiran menyimpangnya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan ya kedalaman ilmu ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemampuan yang Allah berikan untuk memperbanyak makanan berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya hanya dengan 2 mud gandum atau setengah sok 2 mud gandum ya, setengah sok itu adalah setengah dari pembayaran zakat fitri kita. Jadi kalau kita bayar zakat fitri sekitar 3 kilo kita katakan, atau 2,7 ya kilogram, maka setengahnya 2 mud, yaitu setengahnya
ya setengah sa'. Itu sekitar 1,37 kilogram sampai 1,5 ya setengah ya 1,5 kilogram. Nah, namun ini bisa dijadikan sebagai bahan makanan lebih dari 80 orang ketika itu. Luar biasa ya, ini tentunya ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berdasarkan doa beliau. Begitu juga ada di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak air berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kejadiannya ketika di hari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW beserta dengan sahabat ketika itu sedang bersafar ke Hudaybiyah, dan orang-orang ketika itu kehausan dan kehabisan air. Tersisa air ketika itu hanya beberapa atau sedikit air di beberapa tempat yang ada di wadah-wadah tempat air tersebut. Maka Nabi SAW setelah mendapatkan laporan dari para sahabat, maka beliau meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan air itu pada satu wadah, ya. Lalu dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau di atas wadah tersebut sembari mengatakan ya kepada Allah SWT berdoa ya, dan doa itu dengan bunyi seperti ini, hayya 'alat tahuri al-mubaraki, ayo mari ya menuju air yang suci yang diberkahi, wal barakatu minallahi, dan keberkahan itu berasal dari Allah. Maka muncullah ya atau memancarlah air dari jari jemari beliau seperti terpancarnya air dari tempat mata air demikian. Maka orang-orang ketika itu pun minum darinya dan berwudu ya. Ketika itu jumlah mereka sekitar 1.500 orang. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya semakin menguatkan keimanan ya para sahabat ketika itu, orang-orang di sekitarnya. Demikian pula menguatkan keimanan kita tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita membaca kisah-kisah atau riwayat-riwayat seperti ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan ya mukjizat yang lainnya, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra ya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit yang tertinggi sampai kepada Sidratul Muntaha, dan kembali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke tempat beliau tanpa kedinginan, tanpa dalam kondisi kedinginan. Luar biasa. Ini tentunya dengan kecepatan yang sangat cepat ya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kedinginan. Nah, ini menunjukkan, nah kabar ini ya tentunya ini kabar yang mutawatir, yang banyak periwayatannya ya. Maka seorang mukmin dan seorang muslim tentunya semakin ya beriman dan semakin meyakini tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini ya, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu sebuah kitab suci yang menjadi penghapus bagi kitab-kitab suci atau hukum-hukum kitab suci yang sebelumnya. Dan kitab suci ini terdapat padanya kabar-kabar tentang orang-orang ya sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Demikian pula pengkabaran ya tentang kejadian di masa yang mendatang, bahkan sampai hari kiamat, beserta dengan ya adanya hukum-hukum ya yang berlaku atau yang dimuat di dalam kitab tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah kitab suci itu menjadi petunjuk dan cahaya bagi manusia. Maka ini mukjizat
Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadi mukjizat yang terbesar, bahkan tanda kenabian beliau yang paling agung, yang berterusan sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, ya. Bukan hanya kejadian atau mukjizat itu terjadi di masa Nabi SAW, bahkan ya ini berterusan sampai hari kiamat, sampai di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki nanti Al-Qur'an diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ke langit, baik itu yang dihafal oleh manusia dalam dada-dada mereka, demikian pula yang tercatat di lembaran-lembaran, ya. Maka ini akan hilang dan terhapus seluruhnya. Demikian sebelum dihancurkannya alam semesta ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim termasuk ya mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ya satu yang menjadi tanda teragung, ya, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihi al-basharu wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aksaruhum tabi'an yaumal qiyamah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu nabi di antara nabi-nabi kecuali telah diberikan kepadanya tanda-tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat-mukjizat, ya. Sesuatu yang semisalnya, ya, yang manusia itu akan meyakininya. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah telah wahyukan kepadaku, maka aku berharap, ya, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya atau nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara mukjizat-mukjizat Nabi SAW, dan dari semua mukjizat-mukjizat tersebut maka yang paling agung dan paling besar dari mukjizat tersebut adalah ya mukjizat Al-Qur'an. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini karena memang telah berakhir untuk penyebutan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan membahas tentang rukun iman yang berikutnya, yaitu beriman kepada hari akhir, ya insyaallah taala. Nah, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz tentang posisi jari telunjuk ketika mengucapkan salam saat kita sedang sholat. Apakah tetap tegak seperti tasyahud ataukah jari telunjuk diturunkan? Hal ini karena saya melihat beberapa saudara kita ketika salam, ya, sholat dengan jari telunjuk tetap pada posisi tegak seperti posisi tasyahud. Jazakallahu khaira atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Baik, ya, posisi jari, ya, posisi jari ketika salam, ya, adalah posisi masih, ya, memberikan isyarat, ya, sampai selesainya salam, ya, sampai selesai salam. Apabila seseorang ingin menurunkan
jari tersebut ketika mengucapkan salam, maka wallahu taala alam, maka ini juga bukanlah merupakan kesalahan, karena barangkali dia menganggap salam adalah penutup sholat, demikian ya. Dan berakhirnya dengan berakhirnya sholat tersebut, dengan ditutupnya sholat itu dengan salam, maka berakhir pula untuk memberikan isyarat dengan jari ketika tasyahud, demikian ya. Wallahu ta'ala alam, saat ini yang saya amalkan adalah saya mengamalkan sampai akhir dari salam tersebut ya, demikian. Karena salam itu bagian dari sholat, salam itu bagian dari sholat, maka memberikan isyarat dalam kondisi duduk tasyahud dan disyariatkannya untuk memberikan isyarat ketika tasyahud adalah ya selama tasyahud itu diberlakukan, dan tasyahud itu masih berlaku ya dengan duduknya, dengan posisi duduknya itu ketika salam diberlakukan, demikian. Wallahu taala alam. Namun saya tidak menganggap sebuah kekeliruan yaitu seorang yang sholat ketika dia salam bersama dengan itu dia menurunkan jari telunjuknya dari isyarat. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, maaf izin bertanya, ada sebuah aplikasi bernama Clubhouse yang mana aplikasi ini menghubungkan kita dengan orang-orang lain agar bisa berbicara sesama ya, berbicara bersama, baik itu antar laki-laki maupun perempuan. Aplikasi semacam ini ya membuat ruangan yang nanti laki-laki dan perempuan bisa berbicara antar satu dengan yang lain tanpa melihat wajah. Apakah ini diperbolehkan? Bismillah, tentunya hal seperti ini seperti video call hanya saja barangkali tanpa melihat gambar ya, atau mungkin mirip dengan telepon ya, hanya mendengarkan suara, demikian. Baik ya, ini mungkin lebih mirip dan sama. Nah tentunya kalau untuk berkomunikasi antar sesama jenis, maka ini bukanlah merupakan kesalahan ya, kecuali apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilakukan, yaitu seperti barangkali membicarakan hal-hal yang bernuansa dosa seperti adanya ghibah ya, bahkan barangkali melakukan fitnah ya, atau memberikan motivasi untuk melakukan kemaksiatan ya, atau hal-hal yang lain, maka tentunya ini menjadi dosa karena sebab ini, demikian. Namun apabila pembicaraan itu pembicaraan yang biasa antar ya laki-laki, maka ini bukanlah merupakan dosa. Adapun apabila komunikasi tersebut sedang berlangsung antara laki-laki dengan wanita yang tidak ada hubungan suami istri, begitu juga tidak ada hubungan kemahraman, maka tentunya ini harus dijaga adab-adabnya ya, adab-adabnya, demikian. Pertama sekali adalah tentunya komunikasi seperti ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan, dan kebutuhan itu mendesak ya. Seperti contohnya ya kebutuhan untuk mengetahui hukum syar'i dari seorang penanya wanita kepada seorang ustadz laki-laki ya, yang berjenis kelamin laki-laki, demikian. Atau ingin konfirmasi atau ingin bertanya ya tentang satu masalah yang sangat penting dan genting. Nah, jadi karena ada kebutuhan, demikian. Kemudian yang kedua adalah menjaga komunikasi tersebut dengan
suara yang tidak mendayu-dayu dan tidak intonasi yang menimbulkan syahwat bagi sang laki-laki. Demikian. Begitu juga bagi sang laki-laki itu tidak mengeluarkan suara-suara atau tidak melakukan ungkapan-ungkapan yang sifatnya merayu, ya, atau hal-hal yang terlarang lainnya. Demikian. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, ya, tentunya bila sang wanita tersebut adalah seseorang yang bersuami, sebaiknya dia meminta izin kepada suaminya ketika hendak, ya, menelpon atau berbicara dengan laki-laki lain dengan aplikasi tersebut bila dia ingin berbicara, ya. Atau kalau dia seorang yang belum bersuami, maka sebaiknya dia minta izin kepada wali yang ada. Mengapa demikian? Agar tidak menimbulkan buruk sangka, ya, buruk sangka kepadanya. Demikian, ya. Tentunya lebih-lebih adalah seorang wanita yang telah bersuami, ya, ketika menghubungi laki-laki lain, ya, dengan aplikasi tersebut, maka ini akan memunculkan, ya, buruk sangka, kecemburuan yang barangkali, ya, ini kecemburuan yang masuk akal bila diketahui oleh suami sementara tidak, ya, dimintakan izin sebelumnya. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, kalau ingin belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam, maksudnya penyusunnya adalah Imam An-Nawawi, dianjurkan untuk menggunakan syarah Syekh siapa ya Ustaz? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarankan untuk membaca kitab syarah penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin itu yang disusun oleh atau yang berasal dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Karena didapatkan beliau terkadang menjelaskan beberapa kata-kata dari lafadz hadis atau ayat tersebut, ya. Kebanyakannya adalah hadis yang dijelaskan oleh beliau, sehingga ini semakin membuat jelasnya kita terhadap makna hadis tersebut. Kemudian beliau menyebutkan beberapa faedah-faedah, ya, yaitu faedah yang bersifat yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan hukum, ya, dan seterusnya. Ini sangat bagus, ya, bagi bahkan bukan hanya pemula, bahkan bagi penuntut ilmu. Demikian, ya. Silakan, ya. Walaupun ada syarah penjelasan kitab Riyadhus Shalihin yang lainnya, namun saya dapatkan, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala itu lebih banyak faedahnya, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, mohon nasihatnya Ustadz. Saya seorang teknisi elektronik, hanya televisi saja, ya. Seorang teknisi elektronik yang televisi saja belum pernah saya dalami perbaikinya. Yang saya tanyakan, apakah saya harus mendalami perbaikan TV dengan pertimbangan dari sisi haramnya, halal atau syubhatnya? Barakallahu fiik. Baik, ya.
Saya kira teknisi elektronik ini sangat bagus ya untuk dijadikan pekerjaan, karena kita dapatkan ternyata banyak juga ya barang-barang elektronik yang digunakan oleh manusia saat ini, dan ini merupakan bentuk pekerjaan ya untuk mengambil upah dari perbaikan elektronik, barang-barang elektronik. Maka ini adalah perkara yang mubah dan boleh-boleh saja demikian. Adapun untuk perbaikan televisi, maka kita katakan tentunya televisi hukum asalnya adalah boleh ya. Maka bergantung berikutnya adalah kepada penggunaan dan fungsinya. Apabila digunakan untuk melihat tayangan-tayangan yang diharamkan, maka menjadi haram pula ya membelinya ya, haram pula membelinya, memilikinya, begitu juga memperbaikinya, demikian ya. Namun apabila televisi ini dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dunia dengan tepat, begitu juga dijadikan ya sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu. Seperti kita dapatkan bahwasanya ada televisi-televisi atau siaran-siaran televisi yang menayangkan tentang kajian-kajian ilmiah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, seperti televisi satelit ya seperti kita saat ini, yaitu Roja TV, Rosyad TV, Ahsan TV dan seterusnya ya. Maka saya kira ini pun ya, saya meyakini bahwasanya pun ya disyariatkan untuk memiliki televisi, membeli televisi ya, bahkan memperbaikinya, demikian seperti itu. Maka pastikan ya ketika Anda mempelajari tentang perbaikan televisi ya, Anda bisa ketika memperbaikinya untuk memberikan saran kepada pemilik televisi itu untuk ya melihat tayangan-tayangan, kajian-kajian. Barangkali dengan itu dia akan mendapatkan hidayah ya, Islam, hidayah dalam Islam, yaitu mendapatkan ya tentang ajaran Islam yang benar, demikian ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri seperti biasa, kita motivasi saudara-saudara sekalian ya, mari kita berdonasi untuk mengarahkan sebagian harta kita ya untuk pembebasan lahan ini nantinya akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan alhamdulillah telah terkumpul sekitar 3,8 miliar ya. Namun ada kekurangannya ya, ini hanya baru sekitar kekurangannya adalah sekitar ya 8 kekurangannya sekitar 4 miliar 687 juta sekian rupiah. Nah, ini masih banyak lagi ya. Bisa kita berpeluang untuk turut serta ya memiliki aset akhirat yang nanti pahalanya akan mengalir kepada kita, baik itu dalam kondisi kehidupan kita masih hidup ataupun setelah wafatnya kita. Salurkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.